ini sebagai penutupnya, ya, kita mengawali kisah kita dari kisah Layangan Putus. Saya sempat nonton, walaupun nggak sampai seluruhnya. Saya juga sempat diskusi dengan penulis skenario-nya, Mbak Oka Aurora, tentang karakter-karakternya, tentang kisahnya, tentang konsep cinta, dan lain sebagainya. Saya merasa bahwa sebetulnya kisah Layangan Putus ini tergantung bagaimana kita bisa melihatnya dari sisi positifkah atau dari sisi negatifkah. Kalau kita mau melihatnya dari sisi negatif, pasti sikap kita yang akan kita munculkan, kita akan menghakimi orang lain. Bahwa, oh kamu selingkuh, si pelakor, si ini, si itu, pasti negatif. Tidak mencari solusinya. Tapi ketika kita bisa meresponi, ketika kita nonton Layangan Putus ini, dan kita bisa meresponi dengan respon yang positif, maka kita akan belajar beberapa hal. Yang paling penting saya rasa di sini, bahwa ketika positifnya adalah kita bisa menelaah, mengambil pelajaran yang berharga daripada kisah ini. Pertama, bagaimana kita mengantisipasi jangan sampai hal itu terjadi, ya, dari kisah ini. Kita belajar. Kalaupun sudah ada tanda-tanda, sepertinya sudah ada tanda-tanda dalam hubungan rumah tangga saya atau relasi saya dengan pasangan, hal-hal yang tidak baik, maka itu bisa dicegah untuk berkembang, tapi menjadi lebih baik. Otomatis akan mencegah terjadinya hadirnya pihak ketiga dalam suatu hubungan. Ketiga, lewat tayangan Layangan Putus ini, selain tadi mencegah supaya tidak terjadi, dan juga kita memperbaiki diri, yang ketiga adalah apabila hal itu pun sudah terjadi, perselingkuhan itu sudah terjadi dalam rumah tangga kita, rumah tangga anak kita, rumah tangga orang-orang terdekat kita, bukan berarti itu end of the world, bukan berarti itu akhir daripada kesudahan dunia rumah tangga Bapak Ibu Saudara, tapi pasti ada solusinya. Asal kedua pribadi ini mau saling memberikan diri untuk merubah diri, untuk memperbaiki. Tapi kalau tidak ada kesepakatan untuk saling mau rekonsiliasi, saling mau memperbaiki diri, maka benar-benar menjadi layangan putus seperti kisah itu, ya. Jadi ada satu hal yang saya tarik garis merah daripada kisah Layangan Putus ini. Pelajaran hidup dari kisah Layangan Putus, yaitu adalah yang paling berharga adalah kerelaan untuk belajar. Belajar untuk apa? Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Tidak ada pasangan yang sempurna. Setiap orang pasti punya masalah, setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Masalahnya, apakah kita bisa melepaskan pengampunan ketika pasangan kita bersalah sama kita? Apakah kita bisa juga memberikan diri kita kesempatan untuk memperbaiki kekurangan kita ketika kita sadar atau kita ditegur oleh pasangan kita, saya nggak suka ini dari kamu, saya nggak suka itu dari kamu. Apakah kita bisa terima itu? Ini pentingnya punya kerelaan, rasa kerelaan untuk belajar mengampuni, karena nggak ada yang sempurna, kita semua nggak ada yang sempurna. Dan selanjutnya yang saya pelajari adalah kerelaan untuk belajar mencintai lagi ketika kita sudah mau melepaskan pengampunan sama pasangan kita, dan kita juga harus belajar mencintai lagi. Saatnya kita mencintai, proses daripada hormon yang terjadi dalam tubuh itu akan hilang suatu saat, akan hilang. Itu sebabnya penting sekali ketika rasa cinta yang menggebu-gebu itu di tahap romantic love itu menggebu-gebu itu sudah hilang, chemistry-nya, yang tertinggal apa? Yang tertinggal hanyalah hal-hal yang fundamental, ya. Fisik nggak akan kelihatan, ini itu nggak akan kelihatan, tapi hal-hal yang fundamental itu sebenarnya saya angkat hal-hal yang fundamental itu. Apakah hal-hal fundamental ini kita bisa jembatani? Karena cuma hal itulah yang bisa mengikat pasangan suami istri dalam suatu hubungan ketika kita punya kesepakatan dalam hal-hal fundamental. Berbeda tapi bisa menyatu. Saya pribadi
Saya bisa mau ngomong begini, mungkin Bapak Ibu semua sahabat FKK pikir, oh masih muda, tidak punya pengalaman. Saya menikah sudah 22 tahun, dan dari kesaksian hidup saya sendiri, bahwa saya menikah dengan pasangan yang usianya jauh berbeda. Lebih dari 20 tahun bedanya dari saya, otomatis dari cara berpikir, kami banyak berbeda, dari background pendidikan juga berbeda, dia arsitek dan saya dari dunia psikologi, ya, dari kebudayaan pun kami berbeda. Dia dari cara berpikirnya tuh sudah sangat ke barat sekali, sementara saya sangat Asia sekali. Dan cara dia dibesarkan, dididik oleh keluarganya, orang tuanya berbeda dengan cara saya. Jadi saya pribadi, saya mengalami ini bahwa pentingnya kita bisa menjembatani perbedaan di antara saya sama pasangan saya, dan begitu pun juga dengan Bapak Ibu. Ya, jadi penting sekali. Itu yang cuma tertinggal ketika chemistry itu hilang. Yang tertinggal ada kesepakatan fundamental. Akan indah kalau kita bisa jalani itu bersama-sama. Dan untuk belajar mencintai lagi, kita tidak akan pernah bisa mencintai lagi kalau kita tidak melepaskan pengampunan terhadap pasangan kita. Jadi kalau ditanya, apakah cinta sejati itu ada? Iya, cinta sejati itu ada. Cinta sejati itu ada, tapi cinta sejati itu tidak merupakan produk instan. Cinta sejati itu adalah produk yang kita buat melalui suatu proses yang panjang. 3 hal saya akan hubungkan kepada kerja otak, ya. Kenapa pengampunan itu penting untuk bisa belajar mencintai lagi? Ada 3 hal secara emosi dan 3 hal secara fisik yang kita bisa lakukan, dan ketika kita lakukan ini, maka otak pun membantu kita untuk menumbuhkan rasa cinta itu, atau bahkan otak pun membantu kita untuk mempertahankan rasa cinta yang menggebu-gebu itu. Saya melihat banyak orang sudah menikah 50-60 tahun, mereka masih merasakan cinta seperti ketika mereka masih muda, karena mereka melakukan hal-hal ini. Jadi di otak itu, jadi dari hasil penelitian, mereka yang menikah sudah di atas 20 tahun, ya, ketika mereka dimasukkan ke dalam MRI scanner otaknya, terlihat bahwa ada 3 bagian di otak mereka, 3 bagian di otak mereka yang aktif, Jadi otak kita ini setiap emosi itu ada tempatnya masing-masing. Marah, ini itu apa semuanya ada tempatnya masing-masing. Nah, ketika orang-orang pasangan ini di scan secara MRI, ada 3 bagian daripada otak yang sangat aktif. Yang pertama adalah, dan mereka memiliki kehidupan pernikahan yang bahagia walaupun sudah 20 tahun, mereka masih merasa cinta sekali sama pasangannya, masih ngebu-gebu. Ternyata ada 3 bagian ini, yaitu otak di bagian empati, yaitu kita bisa merasakan apa yang pasangan kita rasakan. Yang kedua adalah bagian otak dari kontrol emosi atau kontrol diri atau penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini sangat diperlukan ketika kita melakukan kompromi dengan pasangan kita. Ketika kita memberikan pasangan kita kesempatan untuk menang, dan begitu juga sebaliknya, artinya kita melatih otak kita yang menjadi pusat daripada kontrol emosi ini jadi lebih aktif. Yang ketiga adalah daripada positif ilusi. Jadi positif ilusi, jadi ketika kita memberikan, kalau dalam bahasa, saya sudah ikuti sesi after honeymoon, bahasa cinta. Nah, ini adalah satu bentuk daripada bahasa cinta. Positif ilusi itu ketika kita memberikan komplimen atau komplimen kepada pasangan kita setiap hari. Paling tidak 2 atau sampai 5 komplimen. Oh, Mam, kamu kelihatan cantik hari ini. Mam, makanannya enak. Pap, kamu ganteng deh hari ini. Pap, ini itu. 2 sampai 3 hal kita katakan kepada pasangan kita, ya.
maka itu akan menstimulasi fungsi otak kita akan lebih sehat lagi. Dan juga ada hal lain yang kita harus pertahankan di dalam suatu hubungan pernikahan. Saya bicara tentang pernikahan, bahwa otak itu juga bisa membantu kimia cinta itu tetap bekerja ketika satu. Yang pertama, ketika kita ada kedekatan secara fisik. Jadi sentuhan itu juga merupakan satu bahasa kasih. Ketika kita sering menyentuh pasangan kita, otomatis otak itu akan memproduksi hormon dopamine, dan hormon itu akan membuat kita tuh happy dan lebih dekat lagi. Dan yang berikutnya adalah ini masalah yang sangat sensitif, mungkin masalah intimasi. Buat waktu, kalaupun tidak bisa punya waktu. Itu paling penting. Karena apa? Ketika pasangan suami istri melakukan tindakan intimasi, hubungan seksual secara suami istri, maka otak itu akan memproduksi hormon oksitosin, dan itu akan membuat si pasangannya ini akan merasa semakin dekat, erat, terikat secara batin. Dan itulah yang menyebabkan cinta itu terus termaintain, terus terawat. Nah, jadi ada hubungannya antara sikap yang harus kita lakukan, dan ketika kita melakukan sesuatu, maka otak pun bisa membantu kita untuk mempertahankan cinta itu. Nah, mungkin ke depannya kita akan bicara lagi lebih dalam lagi, Pak Fu, tentang hal ini. Ya, karena waktunya juga sudah singkat hari ini, jadi next time saya akan berbicara lebih dalam lagi tentang ketiga hal ini supaya bisa diterapkan sebagai salah satu bentuk bahasa cinta di dalam suatu hubungan. Ya, nah mudah-mudahan ketika kita memahami kerja otak tentang cinta, kita bisa sama-sama mencegah terjadinya masuknya pihak ketiga di dalam hubungan kita dengan pasangan kita. Karena apa? Si suami atau istri ini bisa sama-sama terpuaskan, sama-sama memuaskan, dan sama-sama terpuaskan. Jadi nggak perlu pihak ketiga lagi. Apapun bentuknya, sudah puas dengan pasangannya masing-masing.